وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Thumma amma ba'd, jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan Kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Pernyataan yang jelas tentang kesalahan orang-orang yang salat. Li sahibihi Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala. Masih pembahasan tentang kesalahan dalam salat istikharah. Wa min hadhihi al-istikharat al-mubtadi'ah. Di antara istikharah yang masuk kategori bid'ah. Ma qaddamna min ishtirat ar-ru'ya al-manamiyah. Ka'an yashtarita fiha an yara al-mustakhir fi manamihi manawah أو يرى خضرة أو بياضة إن كان ما يقصده خيرا ويرى حمرة أو سوادة إن كان ما يقصده لا خير فيه. Jadi antara bid'ah dalam istikharah adalah, yaitu sebagian orang mengatakan bahwa syarat istikharah itu dikabulkan adalah lewat mimpi katanya. Yaitu dia mensyaratkan bahwa orang yang istikharah itu mimpi apa yang dia inginkan, atau melihat hijau, jadi melihat warna hijau katanya, atau putih jika keinginannya baik. Tapi kalau dalam mimpi itu melihat merah atau hitam, jika itu adalah apa yang dia inginkan, itu tidak ada kebaikan di dalam. Ini nggak ada hubungannya antara istikharah dengan mimpi-mimpi, ya jamaah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, apabila seseorang ingin memilih dalam urusan dunia, apakah itu wanita untuk dinikahi atau bisnis yang ingin dia lakukan, atau mendirikan PT bersama beberapa investor, atau sekolah, ada beberapa pilihan, maka dalam dia istikharah dan musyawarah. Barang siapa yang salat istikharah dan doa dan musyawarah, maka dia tidak akan menyesal insyaallah dengan apa yang Allah mudahkan dari apa yang dia sebutkan dalam istikharah itu. Itu ya jemaah. Musyawarah di sini dengan orang yang berilmu di bidangnya dan amanah, supaya kita punya pegangan di dalam melangkah. Begitu jamaah. Dan tidak ada kaitannya dengan mimpi sama sekali. Apalagi dalam mimpi itu dia hanya disyaratkan melihat warna merah, warna hijau dan putih. Katanya kalau melihat warna hijau dan putih berarti baik. Lanjut. Jika melihat warna merah atau hitam berarti tidak baik. Jangan dilanjutkan. Ini tidak ada dalilnya.
Wa minha, dan di antara bid'ah-bid'ah dalam istikharah. Istikharah itu as-subuhah. يعملها صاحب الحاجة أو تعمل له وطريقتها أن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاجته ثم يحصر بعض حباتها بين يديه ويعدها فإن كانت فردية عدل عما نواه وإن كانت زوجية اعتبر ما نواه خيرا وصار فيه. Itu dinamakan istikharah dengan biji-bijian tasbih yang dilakukan oleh orang yang memiliki hajat atau keperluan. Caranya adalah seorang itu mengambil tasbih, ya, yang di situ ada warna-warni. Nah, ketika dia lepas satu-satu itu tasbih, dia letakkan di hadapannya, kemudian dia menghitungnya atau menghitung dengan zikir. Apabila dia mendapati di akhir daripada apa yang dia pegang itu adalah biji tasbih yang fardi itu warnanya cuma itu saja, tidak ada yang lainnya, maka itu adalah sesuai maka dia akan berpaling dari apa yang dia inginkan, karena menganggap bahwa istikharahnya tidak baik. Tapi jika dia mendapati biji tasbih itu ada temannya yang sewarna, maka dia menganggap bahwa itu adalah kebaikan, maka dia lanjutkan istikharah, apa yang dia sebutkan dalam istikharah itu. Wala amri ma farqu baina hadhihi at-tariqah wa ma kana yattabi'u fil jahiliyyah al-ula. Lalu apa perbedaan cara seperti ini dengan cara orang-orang zaman jahiliyah? An itlaqi at-tayr al-jaw wa huwa ma sammahu asy-syara' bit-tiyarah wa naha anha. Ini mirip dengan tatayur di zaman jahiliyah, yaitu menganggap sial atau mujur dengan pergerakan burung. Apabila seorang punya burung, misalnya burung merpati, dia punya keinginan pada hari itu untuk berdagang keluar kota, maka dilepaslah burung merpati itu. Apabila burung merpati itu terbangnya ke arah kanan, maka itu hari baik, maka dia pergi. Tapi jika burung merpati itu terbang ke arah kiri, maka dia tidak mau pergi berdagang, karena dia menganggap bahwa itu adalah hari sial. Nah, ini cara jahiliyah. Kalau orang kita mau keluar rumah, tiba-tiba mendapati kucing mati, wah, nggak jadi pergi dia. Yatasya'a, merasa sial dengan melihat kucing mati. Nah, apa hubungannya dengan sial? Kucing mati takdir Allah sudah, wayai mati, ya. Nggak ada hubungannya dengan nasib manusia. Kalau seorang misalnya nabrak kucing mati, namanya kucing mau melayu, ya kan, lari di bawah mobil kita, akhirnya kelindas. Bagaimana solusinya? Ya, antum berhenti, ente ambil, ente kubur, atau ente masukin di plastik atau gimana, bawa pulang, ya, terus dikubur. Biasanya kalau di jalan itu nggak ada yang punya. Kalau misalnya ada yang punya, ya siapa apa yang mati? Kenapa dia nggak kerangkeng aja, dibiarkan jalan-jalan di jalan raya? Itu ya. Kalau memang dia itu kucing kesayangan dia, jangan sampai lepas. Tempatkan di rumah saja, dalam rumah dikunci. Kalau sampai dia jalan-jalan ke jalan raya, apalagi jalan tol,
situ wassalam sudah. Ya. Kalau misalnya dia nggak sempat lagi ya ikhwan, berhenti karena khawatir kalau berhenti nanti di jalan tol nanti. Apalagi di tengah jalan, wah nanti tabrak orang. Sudah bismillah lewat aja. Semuanya mati kucing. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keselamatan. Amin. Jadi nggak ada kaitannya nabrak kucing atau nabrak selain kucing menjadi tanda kesialan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Begitu pula ketika mengambil biji-bijian tasbih, apakah itu dia mengambilnya itu satu warna atau dua warna, yang memiliki dua warna di situ, tiga warna, nggak ada hubungannya dengan nasib, dan nggak ada hubungannya dengan istikharah. Lanjut atau tidak itu nggak ada hubungannya. Wa minha istikharatul finjan ya'maluha 'adatan ghairu sahibil hajah. Yaqumu bi'amaliha rajulun aw imra'ah. Wa tariqatuha an yashraba sahibul hajah al-qahwa al-muqaddama ilayh. Thumma يكفي الفنجان وبعد قليل قدمه لقارئه. وينظر فيه بعد أن أحدثت فضلات القهوة به رسومة وأشكالا مختلفة شأنها في ذلك شأن كل راسب في أي إناء إذا انكفأ فيتخيل ما يريد ثم يأخذ في سرد حكايات كثيرة لصاحب الحاجة فلا يقوم من عنده إلا وقد امتلأت رأسه بهذه الأسطورة. Istikharahnya orang yang punya cangkir. Gimana maksudnya? Dibantu dengan seorang laki atau perempuan. Caranya, yang punya hajat setelah salat istikharah dan doa, dia minum kopi yang dihidangkan untuknya. Baik. Setelah itu dipenuhi lagi itu cangkir dengan kopi lagi karena sudah diminum sebagiannya. Nah, setelah itu diberikan kepada yang membaca di hadapannya tadi itu. Orang yang membantu dia. Kemudian maka dia melihat apabila di dalam kopi itu terdapat rusum, gambar-gambar atau bentuk yang bermacam-macam, ya jelas namanya kopi. Itu antum tahu lah ya bagaimana gambarannya ya kan. Maka dia setelah itu berkhayal apa yang diinginkan, disuruh berkhayal apa yang diinginkan. Setelah itu orang itu bercerita, itu yang tadi yang baca tadi itu bercerita macam-macam di hadapan orang yang punya hajat, punya keperluan. Maka dia tidak akan berdiri dari orang yang cerita dengan khayalan tadi itu, kecuali di otaknya sudah penuh dengan dongeng-dongeng yang tidak jelas. Nah, ini juga istikharahnya orang bahlul, ya. Dengan cara melihat kopi yang sudah diminum. Nah, gimana ada ketika seorang minum kopi, nggak ada hubungannya dengan hajatnya orang yang istikharah. Allah musta'an. Allah, ini kalau diamalkan ini banyak anak muda yang senang minum kopi. Akhirnya banyak khayalan di otaknya sudah.
Nah, ini ya ikhwani, coba perhatikan kalimat orang yang memenuhi otaknya dengan dongeng. Zaman sekarang ini banyak sekali orang bikin cerita dongeng, fiksi, fiktif. Sama apa beda itu ya? Fiksi sama fiktif, hoax. Ini dia cerita dari hayalan dia, sampai dalam bentuk buku itu berjilid-jilid. Sakmene ya, wong Jepang, cerita Jepang, sampai dia itu membaca itu setiap hari dongeng orang Jepang. Tidak tahu apa sih namanya, lupa saya itu. Saya sampai lupa namanya itu, buku itu. Berjilid-jilid. Nah yang seperti ini kan tidak ada manfaatnya. Cerita fiksi, bohong, tapi berjilid-jilid. Dipenuhi di otaknya dan hatinya. Katanya ini mengandung motivasi. Subhanallah, di Quran sudah gak cukup kan? Namanya siapa? Siapa itu namanya? Penulisnya itu lupa saya. Orang Jepang. Ada lagi orang Indonesia. Senengannya bikin cerita dongeng. Ya, cerpen atau apa itu. Jadi kalau ditanya, atau misalnya dia ceramah, dia senengannya baca dongeng. Berkata pendongeng, gimana? Kadzab. Menjampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Ya kawan, wallahi kita orang baca tafsir Quran aja nggak hatam-hatam ya. Yang itu adalah hak dari Allah. Belum hadis. Ribuan hadis yang belum kita baca. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Lah kok waktu kita habiskan untuk baca cerita dongengnya, karangan orang. Sampai ada yang katanya difilmkan juga. Habis waktu. Gak ada pahala. Bahkan isinya adalah kebohongan. Syuf. Ya, antum tahu botol ini ya. Botol ini kalau diisi air putih ini manfaat. Tapi kalau diisi air comberan, gak manfaat ya. Antum mau ngisi otak sama hati antum dengan apa coba? Dengan kebenaran atau dengan kebatilan? Silakan pilih. Ada di sini penjual parfum. Ada botol parfum segini ya kan? Kecil. Harganya 5.000 real. Di Madinah. Kira 5.000 real itu sekitar kali 4.000. 300 piro ya? 20 juta lebih. Kenapa botol kecil itu 20 juta itu? Karena isinya ya akhi mahal. Ya, mahal itu. Yang biasa dipakai oleh amir-amir itu. Gubernur di Saudi Arabia. Atau ulama. Harum gitu baunya sampai 20 meter keciuman ya. Harum Masya Allah. Nah. Tapi kalau botol itu diisi dengan kencing. Gak ada harganya. Siapa yang mau beli? Kencing manusia. Najis. Nah, otak kita dan hati kita itu persis seperti itu. Mana yang antum anggap dia sebagai orang yang terpercaya? Syekh Shalih Al Fauzan atau itu orang Jepang ngarang dongeng gitu? Hah? Yang bermanfaat buat antum yang mana ya? Syekh Shalih Fauzan atau Syekh Ibnu Utsaimin? Mari kita sayangi diri sendiri, jangan diisi dengan cerpen-cerpen yang tidak bermanfaat. Sebaiknya kalau kita baca kisah,
kisah yang sahihah, yang benar-benar ada dan memang itu bermanfaat, yang ada di Quran dan hadis. Banyak kisah yang bermanfaat di Quran dan hadis, kita belum tahu, kita belum baca. Sekarang perlu kita baca kisahnya Superman atau selain Superman atau yang lainnya. Enggak jelas. Itu ya. Allah musta'an. Orang mengira bahwa itu tidak berbahaya. Wallahi berbahaya. Antum baca keterangan Ustaz Firanda tentang Muqaddimah Aqidah Wasatiyah. Muqaddimah Aqidah Wasatiyah. Ternyata ada kaitan antara keyakinannya orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dengan Plato, Sokrates. Siapa bilang bahwa mengambil pemikiran orang kafir tidak berbahaya? Berbahaya ya. Mari kita pilih-pilih apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Karena umur kita sebentar. Sedangkan al-haq banyak yang belum kita tahu. Jangan dihabiskan waktu untuk membaca beritanya orang. Kalau baca beritanya orang ya akhi, manusia ya. Cerita ini. Tapi kalau kita mendengar cerita dari Allah, Masya Allah, lebih tenang kita. Antum mana yang lebih tenang? Membicarakan orang sak Malang, info sak Malang, atau membicarakan tentang Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau membicarakan tentang Nabi Muhammad atau sahabat? Mana yang lebih menenangkan hati? Ya kita membicarakan tentang Allah, Rasulnya, dan para sahabat dan orang soleh, daripada membicarakan si Hakaru atau Hikari atau apa itu ya. Minha sudah istikharatul mandil. Ini dinamakan istikharah tisu atau sapu tangan. Wa tariqatu an yudha al-finjan mamlu'an ma'a ala kaf syakhs makhsus fi kaffihi taqati' makhsusah. ويكون ذلك في يوم معلوم من أيام الأسبوع ثم يأخذ صاحب المندل العراف في التعظيم والهمهمة بكلام غير مفهوم وينادي بعض الجن ليأتوا بالمتهم السارق. Ini dikenal dengan istikharah tisu atau sapu tangan. Caranya diletakkanlah cangkir di situ, isinya penuh dengan air, ya. Kemudian di atas tangan, telapak tangan seseorang, secara khusus di tangannya ada taqati' makhsusah. Taqati' makhsusah di sini maknanya, yakni di bawahnya cangkir itu ada potongan-potongan tertentu yang diinginkan oleh dukun, apakah itu daun atau yang lainnya, atau ini tisu, potongan-potongan tisu. Pada hari yang sudah diketahui atau ditentukan oleh dukun itu dari 7 hari sepekan atau 8 hari, 7 hari dalam sepekan, milih salah satu harinya, ditentukan oleh dukun itu. Kemudian diambil oleh tisu yang ada di bawah cangkir itu, diambil oleh dukun, kemudian dibacain jambi-jambi dan kalimat-kalimat yang enggak jelas, hong wilaheng atau yang lainnya ya, atau apa sim salabim atau kalgadin atau daldadin ya, astagfirullahaladzim. Kemudian
Dia dukun itu manggil jin. Allah ya ikhwan, saya pernah lihat ada seorang, dia itu dukun, menunjuki kepada saya kertas yang sudah dilaminating. Di situ tulisan nidaat, panggilan-panggilan dalam bahasa Arab. Ya, banyak sekali di situ, full. Ternyata dia manggil jin. Dukun-dukun itu senangannya manggil jin, yang disebut sebagai perewangan dia atau khadam dia. Jangan main-main loh, itu kekafiran loh itu ya kawan. Dalam 10 pembatal keislaman dan keimanan, di antaranya adalah mengamalkan ilmu sihir. Apakah itu as-sarf wal 'athf, yaitu menjauhkan suami istri, memisahkan suami istri, atau memelet istri orang atau wanita atau pria supaya dia senang sama dia. Pakai ilmu al-'athf. Al-'athf itu kalau bahasa Indonesianya ilmu felet. Ilmu apa? Felet. Pakai apa? Pakai merico dan teman-temannya. Diapain itu? Saya pernah lihat orang itu merica itu gini-gini kan ya, di poltas gitu, pakai jarinya. Pekerjaan syaitan. Itu salah satu pembatal keislaman. Dalilnya apa? Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi syaitan itu yang kafir karena mengajarkan ilmu sihir. Berarti siapa yang mengamalkan ilmu sihir maka dia kafir. Iya, termasuk sihir perdukunan dan santet. Sekarang ini cabang ilmu sihir ini bermacam-macam. Ada kanuragan, ada kebal, ada kebatinan, ada apa itu? Pengasihan, ilmu pengasihan. Ajib ini, kayak ilmu cabang ilmu teknik itu loh, bermacam-macam itu ya kawan. Dan saya dengar di Israel itu ada fakultas sihir. Diajarkan semua macam-macam sihir. Mau terkenal Yahudi itu terkenal pecinta sihir dari dulu. Kenapa mereka menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa? Karena ingin mencari buku-buku tukang sihir yang dipendam oleh Nabi Sulaiman. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan harta karun, ya ini apa? Buku sihir. Dan sihir, tukang sihir adalah musuhnya para anbiya wal mursalin. Wallahi tukang sihir jahat. Ya. Dikatakan di sini, ketika dia manggil jin itu untuk apa? Ingin mendatangkan mereka supaya diberitahu siapa pencurinya. Ya. Jadi bolehkah seorang yang kecurian atau kena sihir, kemudian dia mendatangi tukang sihir untuk berobat atau mencari tahu siapa pencuri rumahnya? Jawabannya apa ya Pak? Haram. Mengobati sihir dengan sihir itu namanya nushrah. Nushrah itu haram hukumnya. Kalau orang kena sihir misalnya impoten, kalau perempuan frigid, iya betul ya. Kalau salah ingatkan saya istilah-istilah. Maka kata Syekh bin Baz ketika ditanya masalah itu, beliau menjawab, ambillah daun bidara. Kalau zaman sekarang daun bidara di Indonesia itu bentuknya serbuk. Serbuk daun bidara yang sudah dihancurin tuh, di botol, dijual itu di herbal itu. Kemudian antum
ambil itu air higienis, karena itu akan diminum. Ya terserah mereknya deh, terserah antum. Kemudian ambil sendok teh, ambil 3 sendok teh dari serbuk daun bidara, kemudian letakkan di air higienis itu, tumpahkan di situ. Kemudian bacakanlah Al-Quran, Al-Fatihah, Qul Hu, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah sebagian, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah tentang sihir, Nabi Musa menghadapi tukang sihir, bacakan itu. Setelah itu diminum 1 teguk, bacakan lagi Quran di situ. Bismillah, minum lagi, bacakan lagi terus 3 kali, terserah kuatnya dah. Setelah itu buat mandi dia, siramkan aja dari rambut sampai kakinya. Lakukan itu setiap hari. Insya Allah sembuh dari impoten dan frigid. Jelas ya jemaah? Memang jahat sihir itu, bahkan bisa membunuh orang. Kemudian dikatakan di sini istikharatul raml. Istikharanya orang menggunakan batu kerikil. Wa tariqatuha an yukhattib asy-syakhs fi ar-raml khututan mutaqatti'ah thumma ya'udduha bi tariqatin hisabiyah ma'rufa ladayhim wa yantahi minha ila istikhraj burj الشخص يكشف عنه في كتاب استحضره لهذا الغرض فيسرد عليه حياته أو حياته الماضية والمستقبل بزعمه وهذا الكلام بعينه الذي قيل له يقال لغيره ما دام برجاهما قد اتفقا. Ini yang dinamakan istikharah batu kerikil. Caranya seseorang itu bikin garis-garis di tanah yang banyak, yang bisa digaris-garis, tanah yang kering. Garis-garis yang terputus-putus. Kemudian dia menghitungnya. Dihitung berapa jumlah garis-garis yang putus-putus itu. Sampai akhirnya dia dengan itu dia ini cara-caranya dukun juga ya kawan, tukang sihir. Orang itu dengan cara menghitung garis-garis yang terputus-putus itu, katanya bisa menceritakan apa yang terjadi menimpa pelanggannya itu yang dulu dan yang akan datang. Ya, ini cara-cara tukang sihir untuk meramal nasib seseorang. Kita selesaikan ini sampai bab istikharah nih ya kawan. Istikharatul kaf, istikharah dengan melihat telapak tangan. Wahia la takhruj amma madha wa ya'malu qari'ul kaf. Ini tidak keluar dari apa yang terjadi tadi. Kalau tadi membaca garis-garis putus-putus, maka di sini si qari itu, yaitu dukun itu membaca apa yang ada di tangan, di telapak tangan, musta'milan quwwatan farasatihi, dengan cara firasat. Ya, musta'inan bi za'mihi, dia minta tolong dengan persangkaannya bi ikhtilafi khututi batinil kaf, dengan, yaitu kata dia, dengan melihat telapak tangan pasiennya itu atau orang yang punya hajat itu, dia bisa membaca apa yang ada di dalam telapak tangan itu. Ala sardi hayati syakhsil mustaqbaliyah, dia bisa meramal apa yang terjadi di masa mendatang hanya dengan melihat garis-garis yang ada di telapak tangannya.
Wala syakka 'inda al-'uqala anna jami' hadhihi turuq min naw' al-'arraf al-manhi 'anha. Tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal bahwa ini semua cara ini adalah caranya dukun dan tukang ramal yang dilarang. Wa qad dzakara al-'ulama anna tasdiq al-'arraf al-kahin al-munajjim min al-kaba'ir. Dan para ulama sudah menjelaskan bahwa membenarkan tukang ramal dan dukun dan astrologi yang meramal seorang dengan bintang. Ya, kamu lahir apa kapan? Misalnya dia bilang lahirnya Maret. Oh, kamu bintangnya Pisces. Maka nasibmu nanti begini. Nah, ini dukun ini jangan dipercaya. Antum jangan suka mempercayai orang yang meramal dengan bintang. Kamu lahir kapan? Oh, Sagittarius itu. Oh, begini nasibmu begini. Nah, itu bohong ya kan semuanya. Dan itu dosa besar. Dan itu bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an dzalik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Man ata 'arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, maka dia telah kafir dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Darimi dan lain-lain. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Al-Dhahabi. Ya, dalam catatan kakinya. Alhamdulillah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alu an syai'." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salat 40 yauman. Tidak akan diterima salatnya 40 hari. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi duduk dengan dukun atau tukang ramal bertanya, maka enggak diterima salatnya 40 hari. Walaupun dia mengerjakannya, dan dia harus mengerjakannya, tapi enggak diterima salatnya selama 40 hari. Di situ menunjukkan haram mendatangi dukun, atau zaman sekarang dukun online. Dukun online, karena orang zaman sekarang pengennya semuanya serba cepat. Maka dia konsultasi dengan dukun. Jangan ya. Jangan konsultasi dengan dukun, karena ini terancam dengan hadis ini. Membenarkan ucapannya dukun itu kafir. Apakah itu tukang sihir atau dukun atau tukang ngibul, ya, tapi dia ngaku dirinya sebagai paranormal, jangan dipercaya. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pelecehan. Katanya saya ingin memasukkan ilmu, ya, bagaimana caranya? Lewat zina. Ngawur, setan. Nah, itu banyak itu pelecehan terjadi karena apa? Percaya sama dukun cabul. Wala adri ba'da dhalik kaifa yakufu an-nas ala amthal tilka at-turrahat wal-khuzabalat wal-abatil. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang kok itikaf di rumah-rumahnya, di padepokan, ya, dukun-dukun itu yang mengajarkan kebatilan dan khayal-khayalan dan aneh-aneh. Muridina nahidil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpaling dari petunjuk Nabi yang maksum, yang dilindungi Allah dari kesalahan. Itu Al-Quran dan Sunnah. Ini ya jemaah. Sekarang ini istilah dukun itu melebar. Ada dukun bayi, maksudnya bidan, tapi di desa dinamakan dukun bayi. Ada dukun pijet. Nah, hati-hati loh. Dukun pijet itu tanya dulu, itu apa maksudnya dukun pijet? Kau gimana cara mijetnya? Gak usah baca-baca loh ya. Baca-baca aneh-aneh. Simsalabim segala macam. Pijet ya pijet aja. Gitu ya coba. Wallahi ada yang lebih baik daripada pijet. Tahu siapa? Siapa yang tahu? Bekam. Itu pijat bahkan jauh lebih baik.
Karena ketika dibekam itu, kop itu bagus sekali. Ya, untuk menghangatkan syaraf-syaraf itu. Insya Allah sembuh biidznillah ta'ala. Ada haditsnya ya ikhwan. Al-hijama dawa' min kulli da'. Hijama itu obat segala penyakit. Ya kecuali tua dan mati. Kalau tua dan mati gak ada obatnya. Walaupun keriput-keriput itu dibekam, yang balik mana ya? Gak ada hubungannya itu. Bekam dengan menjadi muda. Wah, kalau misalnya bekam jadi muda, wah, laris panis itu. Tapi gak ada tuh. Tukang bekamnya juga tua-tua sudah. Jadi bekam ini bagus sekali ya. Wallahi bagus sekali. Di sini ada tukang bekam. Mana Pak Taufik? Ayo. Bagus sekali bekam itu. Ada pertanyaan kah? Kalau itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perdukunan. Prediksi itu perakiraan. Ada ilmunya. Tapi itu tidak mesti benar. Contoh ya, saya masih ingat ya. BMKG mengatakan bahwa akan terjadi kemarau di Kota Malang dan ada beberapa titik-titik itu ya, ada di mereka pakai satelit. Sampai Maret katanya, nggak ada hujan. Alhamdulillah kita orang semua minta hujan kan, doa kan. Istisqa di mana-mana. Iya, saya sampai 3 kali salat istisqa. 3 kali. Masya Allah hujan ya kawan. Ya bukan hanya istisqa, ya kita doa juga waktu sujud. Minta hujan. Waktu khutbah Jumat. Alhamdulillah hujan sampai banjir. Tapi yang nggak nemen banjirnya sama ini ya. Lek banjir sama ini zen ya kawan. Iya. Pemandangan yang luar biasa itu. Ada banjir sama ini ya. Sak jengkal begini nggak apa-apa ya. Kecuali kalau 1 meter lah itu baru lah. Ya kan? Alhamdulillah. Akhirnya ramalan BMKG ya? Itu batal karena doanya kaum muslimin. Nah buktinya hujan gitu loh. Mana ada kemarau sampai Maret. Menakut-nakuti orang ya. Kadang-kadang mereka. Subhanallah ya kan. Coba perhatikan ya. Betapa doa itu bisa bisa merubah cuaca. Yang katanya kemarau sampai Maret, akhirnya hujan berhari-hari. Alhamdulillah. Ya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sabar dengan cobaan yang menimpa beliau, dilempar ke api. Maka ketika ditanya sama malaikat Jibril, kamu minta bantuanku apa enggak? Adapun Anda, aku tidak butuh. Aku butuh sama Allah. Masya Allah. Nabi Ibrahim ya. Amma anta fala, amma Allah, na'am. Engkau aku tidak butuh, tapi Allah aku butuh. Masya Allah. Jibril, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah berfirman kepada api, ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Jadi suasananya dingin dan selamat, kayak AC. Padahal dalam api itu. AC, mana AC? Itu, ya, itu kan dingin dan asyik gitu ya, tidak sampai hipotermia, dingin dan selamat. Jadi Allah bisa merubah api yang panas, yang sunnatullahnya harus panas, menjadi apa? Dingin dan selamat. Begitu buat cuaca, antum gak usah takut dengan perkiraan manusia. Doa aja sama Allah. Bismillah, ya. Insya Allah dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya antum merasa misalnya panas, orang pada ngeluh panas dan sebagainya, minta hujan aja. Iya, dalam sholat ketika sujud, insya Allah dikabulkan. Beberapa hari berikutnya turun hujan. Ada lagi?
tadi yang disebutin ya, mendatangi dukun itu kan sholat diterima hari ya. Ya. Nah, sedangkan kita kalau di sosmed juga gitu ya, karena udah banyak nih ramalan-ramalan zodiak. Kalau kita mau baca gitu, apakah termasuk disamakan mendatangi dukun itu, karena kan ditulis nih di dalam caption dengan Instagram. Di sini kalimatnya fasa'alahu an syai'. Kalau nggak bertanya kak, ya cuma lewat aja. Jangan terus dibaca, tertarik, jangan. Ramalan bintang-bintang atau ada dukun sekarang buka online juga, pengobatan lewat online. Bahaya, jangan. Pengobatan itu ya kawan, dengan doa, dengan pengobatan nabawiyah, tibun nabawi, kedokteran Nabi, bekam, madu, habatus sauda, dan yang lainnya. Kemudian dokter atau herbal, itu sudah. Itu ada akupuntur. Aduh, kalau akupuntur itu, aduh sakit itu ya. Bayangkan ditusuk-tusuk. Saya pernah sekali ditusuk, ya Allah sakitnya gak kuat dah. Itu katanya belum disetrum itu, waduh. Sejak akupuntur lorong kabeh itu orang, ya kan? Nah, sepekam aja lah. Nah, itu. Ada lagi? Kalau psikolog itu gimana? Yang bisa membaca wajah seseorang, gestur seseorang, Oh iya. di karakter seseorang, itu gimana? Itu sama dengan ilmu tadi itu, lewat penelitian, sehingga dia bisa mengklasifikasi orang-orang itu. Oh ini ada yang tipikalnya begini. Ada ilmunya memang. Insya Allah itu tidak termasuk dukun kalau itu, karena dia hanya perkiraan aja. Oh orang ini temperamen. Oh orang ini apa sih istilah psikolog itu? Yang suka ragu-ragu itu apa namanya? Introvert, ya. Ada yang ekstrovert dan macam-macam. Nah itu sudah melakukan penelitian, ada ilmunya memang. Lewat tanya jawab biasanya. Ya bukan mau dilihat tok begini, enggak. Meneng ya orang meneng enggak, ya tapi diajak dialog. Diajak bicara, dari bicara itu nampak kan. Gestur itu ketika bicara. Oh, orang ini gesturnya cemas atau apa. Nah itu berdasarkan ilmu. Insya Allah tidak apa-apa kalau itu. Yang penting ada perbedaan yang jelas antara ilmu pengetahuan dengan dukun. Oh dukun itu lewat bantuan jin. Atau kadang-kadang dia ngarang-ngarang diri. Atau ngibulin. Dukun ngibul dan cabul. Nah ini jelas kalau ini. Kalau psikolog enggak, dia punya aturan-aturannya, punya tahapan-tahapan. Gitu ya kan. Walaupun kadang-kadang salah juga dia manusia kan. Ketika dia menanyakan, ketika yang dicek itu dia ingin nilai IQ dan sama emosinya itu. Kan dinilai itu. Ada tes psikologi kan. Saya pernah itu. Waduh, apa yang saya sampaikan dari Quran Sunnah itu disalahkan sama dia. Wah, psikolog ini kadang-kadang berlebihan juga dia. Ketika kita misalnya amar ma'ruf nahi munkar, kita sampaikan gini. Dia kadang nggak setuju. Oh jangan begitu, begini. Wah, kadang bertentangan ya. Ilmunya beda-beda kan. Ilmunya ustadz dengan ilmunya psikolog. Kita pakai ayat hadis, dia pakai ilmunya, tidak tahu siapa itu. Ilmu nafs, ilmu psikolog. Tapi ada juga ya psikolog sekarang ini, kata wakil rektor. Mudah-mudahan dia masih wakil rektor ya di UNS. Ketika kita ikut training itu, pendidikan menurut fitrah itu ya. Dia itu lulusan Belanda S3, psikolog. Nah, di antara materi yang dipelajari adalah ilmu lintas budaya. Ilmu lintas budaya ini
Kata dosennya dia, tidak boleh orang mengaku dirinya paling benar. Nah ini juga salah satu. Jadi ilmu apapun, apakah psikologi, apakah itu yang lainnya ya, jika bertentangan dengan Quran dan hadis, ya jangan diterimalah. Seperti psikolog terjadi perbedaan pendapat tentang apakah LGBT itu bisa disembuhkan. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Begitu kata mereka. Padahal dalam Islam bisa. Caranya gimana? Digebukin, dicambuk. Itu cara pengobatannya. Pezina kan dicambuk. Homo juga cambuk aja. Ceples saja punggungnya. Ya. Pakai penjalin itu. Loh itu diamalkan di mana? Di sebagian psikolog yang ada barat di Eropa Timur. Ya cerita dari bapak itu. Wakil rektor itu, doktor psikologi itu. Jadi bisa disembuhkan, kata dia. Tapi kalau menurut orang-orang barat yang mereka membela LGBT itu mengatakan bahwa LGBT nggak bisa disembuhkan. Ya karena mereka kan orang kafir, ya kan? Mereka kafir aja nggak sembuh-sembuh itu, apalagi homo di bawahnya syirik itu. Mereka merasa tidak sembuh, ya setan yang menjerumuskan mereka. Tapi kalau menurut Islam bisa sembuh. Hati-hati ya kawan, zaman sekarang ini anak-anak harus cek WA-nya itu ikut grup mana dia. Kalau grupnya grup orang-orang soleh bagus lah. Tapi kalau grupnya nggak jelas itu, ya selalu dikasih password itu untuk bukanya. Hati-hati cek. Jangan-jangan itu ada ditemukan KPAI itu di Riau ada grup SD WA, anak-anak SD grup WA homo. Waduh, ngeri deh. Ngeri deh. Maka harus dicek anak-anak ini. Jangan dibiarkan aja lost. Dikasih HP udah gak dicek. Harus ditanya-tanya. Apa yang kamu dengarkan? Sini, Abi mau dengerin. Oh pengajian, gak apa-apa pengajian. Ya kalau dia dengerin musik jangan. Atau denger cerita hoax, cerita cerpen-cerpen yang gak bermanfaat. Jangan boleh. Itu ya khuf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.